Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV dari beliau, Dr. Noviana Nugrahowati. Nah, beliau pendidikannya S1 Fakultas Kedokteran, pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada, kemudian lanjut di program pendidikan dokter spesialis 1 patologi anatomi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat ini beliau sebagai dokter spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Kemudian beliau juga sebagai dokter spesialis patologi anatomi di Laboratorium Patologi Anatomi Waskita Yogyakarta. Dan beliau juga aktif sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Nah, marilah sebelum kita mulai dari sesi 1 untuk pemaparan materi peran penting pembuatan sel blok pada sampel sitologi dalam mendukung penegakan diagnosis klinis, kita simak secara cermat, kemudian nanti akan ada kuis di akhir acara setelah adanya diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti akan kita sambung pada sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Satya, kemudian baru diskusi. Itulah rangkaian acara webinar yang saya akan pandu. Untuk waktu dan tempat akan saya persilahkan kepada Dr. Noviana Nugrahowati, spesialis patologi anatomi, untuk memaparkan materinya. Monggo silahkan, Dok. Ya. Terima kasih kepada Bapak Yogi ya atas perkenalan dan kesempatan pada saya. Mohon untuk di slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat bergabung pada webinar pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Patelki DPJ Sleman dan Patelki Komisariat Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Sebelumnya tak lupa kami ucapkan juga selamat ulang tahun kepada Patelki yang ke-35. Semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Salam Patelki. Pada kesempatan webinar pagi hari ini, izinkan kami untuk merefresh sebuah materi, yaitu peran penting sel blok pada sampel sitologi dalam mendukung penegakan diagnosis klinis pasien. Slide, ya. Sebelum memasuki materi tentang sel blok itu sendiri yang nanti akan dibagi dua, saya akan menyampaikan tentang peran penting sel blok, sedangkan untuk teknis pembuatan sel blok akan disampaikan oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Satya. Sebelum kita memasuki materi sel blok, maka izinkan kami untuk merefresh kembali materi tentang sitopatologi. Jadi sebenarnya apa itu sitopatologi? Sitopatologi merupakan suatu cabang dari ilmu patologi anatomi. Sitopatologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang morfologi sel. Nah, di sini kita akan melihat sitoplasma dan inti selnya pada cairan tubuh. Nah, sitopatologi ini berperan penting dalam screening dan penegakan diagnosis pada tingkatan sel. Sehingga diagnosis sitopatologi itu memang berdasarkan interpretasi morfologi sel dari sampel yang kita terima. Yang penting kita perlu ketahui di sini bahwa prinsip teknik sitopatologi itu adalah membuat spesimen yang representatif, sehingga dia akan dapat diinterpretasi oleh seorang dokter spesialis patologi anatomi dan menghasilkan sebuah diagnosis yang tepat dan akurat. Next. Ya, di sini memang banyak sekali kita temui sampel-sampel sitologi di sini. Seperti yang paling sering adalah cairan pleura. Apa sih cairan pleura itu? Jadi cairan pleura itu adalah akumulasi cairan yang berada di rongga pleura atau di dalam dada toraks yang dia biasanya bisa disebabkan oleh suatu proses infeksi atau bisa disebabkan juga oleh keganasan, yaitu bisa keganasan paru maupun mediastinum. Nah,
Kemudian untuk cairan asistes itu adalah akumulasi cairan yang berada di dalam rongga perut atau abdomen. Nah, ini juga biasanya cairan asistes itu akan terjadi, itu biasanya disebabkan juga bisa karena infeksi atau mungkin bisa juga akibat dari keganasan dari organ-organ reproduksi seperti ovarium, kemudian uterus atau rahim, atau bisa juga oleh organ-organ lain seperti organ gastrointestinal atau saluran cerna. Nah, itu biasanya kita memang sering sekali menerima yang namanya cairan pleura atau asistes. Sedangkan untuk cairan perikardium, cairan cerebrospinal, kemudian cairan lambung itu memang jarang ya kita jumpai. Tetapi ini sebenarnya juga termasuk dalam sampel sitologi itu sendiri. Kemudian cairan sendi bisa kita dikirimkan ke kami juga apabila memang pada pasien itu ada suatu proses infeksi seperti artritis atau bisa juga ada kecurigaan suatu keganasan, mungkin keganasan tulang atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu sampel sitologi urin. Sampel sitologi urin itu bisa juga kita akan terjadi apabila ada suatu infeksi atau mungkin juga keganasan pada vesika urinaria. Nah, ini yang paling sering kita jumpai juga adalah sampel sitologi berupa pap smear atau bisa kita sebut cervical smear atau vaginal smear. Jadi ini biasanya memang klinisi baik itu bisa bidan atau dokter spesialis obsgin itu mengirimkan sampel berupa slide preparat yang dia memang bisa untuk screening rutin, jadi screening rutin untuk pasien-pasien mungkin 1 atau 2 tahun, atau bisa dikirimkan memang karena memang ada kecurigaan adanya keganasan dari serviks. Nah, itu bisa untuk kita lihat. Kemudian selanjutnya sampel sitologi sputum, dahak, bronkial, washing atau brushing, itu juga biasanya memang ada suatu kecurigaan adanya infeksi seperti TB, atau bisa juga memang ada suatu keganasan baik dalam paru ataupun di mediastinum. Nah, kemudian ini untuk aspirasi jaringan tumor atau yang sering kita sebut dengan fine needle aspiration. Nah, ini memang nama-namanya itu berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di daerah kami memang kita sebut sebagai AJH atau aspirasi jarum halus. Nah, itu tetapi mungkin di daerah lain mungkin bisa disebut dengan bajah atau biopsi aspirasi jarum halus, itu sebenarnya sama. Jadi ketika ada pasien dengan benjolan di tubuhnya, misalnya mungkin di leher atau di payudara atau mungkin di tempat-tempat lain, maka dari dokter klinisi akan mengirimkan ke dokter spesialis patologi anatomi untuk dilakukan tindakan AJH, yaitu suatu pengambilan sampel dari benjolan tersebut. Kemudian kita akan lihat, kita akan buat apusan dan kita pulas dengan GEMSA untuk melihat apakah benjolan itu hanya adalah suatu infeksi atau memang didapatkan sel ganas di situ. Kemudian yang terakhir ini adalah imprint jaringan tumor. Jadi biasanya pada proses Froksen section, jadi ketika operasi kemudian dari klinisi menginginkan untuk dilakukan frozen section, kita juga bisa melakukan imprint di situ. Jadi ketika jaringan memang masih fresh, belum diberikan formalin, belum difiksasi formalin, kita bisa melakukan imprint dengan cara menekan objek gelas ke jaringan tumor yang masih fresh tersebut, kemudian dilakukan apusan dan dipulas dengan GEMSA. Ya, next slide. Ya. Ini adalah cara-cara perolehan dari sampel sitologi. Yang pertama adalah eksfoliasi. Jadi sel-sel yang terlepas secara fisiologis. Ini pada gambar ini adalah pengambilan cairan pleura ya. Jadi di sini seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa cairan pleura itu adalah akumulasi cairan di rongga pleura atau rongga dada. Nah, ini memang apabila pasien ini ada suatu proses keganasan, mungkin paru atau mediastinum, sehingga sel-sel ganas itu bisa saja akan terlepas dengan sendirinya ke cairan pleura tersebut. Jadi ketika kita periksa cairan pleuranya, maka kita akan bisa mendapatkan sel-sel ganas yang terlepas dari sel kanker paru tersebut atau mediastinum. Nah,
Kemudian yang kedua bisa dengan teknik scruffing, yaitu teknik kerokan pada mukosa tertentu. Ini kalau di gambar ini adalah yang paling sering adalah pap smear ya. Jadi memang dari klinisi, baik bisa dokter atau bidan atau perawat, dia akan melakukan kerokan di dalam serviks pasien, kemudian dilakukan apusan ke slide preparat dan dipulas dengan panikulo. Nah, ini kita akan lihat juga apakah ini memang ada suatu keganasan dari serviks atau tidak, atau hanya atau adalah radang saja. Kemudian yang ketiga yaitu teknik brushing ya. Jadi teknik brushing itu adalah teknik sikatan. Jadi pada gambar ini adalah bronchial brushing ya. Jadi kita memasukkan alat, kemudian alat itu juga disambung dengan brush atau sikat. Nah, ketika masukkan alat, maka kita akan melihat di dalam bronkus itu apakah ada suatu benjolan atau tumor yang dicurigai. Kemudian kita akan lakukan sikatan di situ. Setelah itu dari sikatan itu akan kita lakukan, kita buat suatu slide preparat dengan dihapus dan dipulas juga dengan Gemsa ataupun Mapanikulo. Nah, ini teknik yang terakhir ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah teknik aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration biopsi. Nah, ini juga penting ya di sini karena memang kadang beberapa dari klinisi memang kesulitan untuk mengambil biopsi. Nah, maka AJHD sangat membantu untuk itu. Next slide. Nah, ini adalah kelebihan dari pemeriksaan sitologi. Yang pertama, mudah, murah, cepat, sederhana. Kemudian ini, perdarahannya sedikit, bahkan tanpa rasa nyeri. Seperti urin. Urin kan sudah ada urin bag, jadi kita tinggal ambil, kita tinggal periksa, tidak ada suatu rasa nyeri, karena memang sudah bisa diambil dari urin bag tersebut. Kemudian bisa juga dapat dilakukan pada beberapa pasien dalam waktu singkat dan dapat dilakukan sebagai tindakan massal. Nah, ini seperti yang paling sering adalah ketika baksos ya, bakti sosial ada pap smear massal. Nah, itu kita memang bisa menerima sampel dalam jumlah banyak, kemudian kita lakukan dengan pengecatan papanikulo dalam waktu yang hampir bersamaan dan kita akan periksa satu persatu dari pasien tersebut. Jadi memang dapat dilakukan sebagai tindakan massal. Kemudian untuk screening lesi yang derajat keganasannya tinggi itu tidak menimbulkan stimulasi metastasis. Contoh yang paling kita bisa terima adalah ketika pap smear ya. Jadi misalnya ada pasien dengan kecurigaan kanker serviks, kemudian kita lakukan pap smear. Nah, saat melakukan tindakan pap smear itu tidak akan menimbulkan stimulasi metastasis ya, tidak akan menimbulkan stimulasi penyebaran sel kanker itu menuju ke tempat yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah efektif untuk diagnosis tumor saluran pencernaan, paru, saluran air kemih, dan lambung. Nah, ini contohnya memang pada paru ya. Memang sangat jarang kita temui bahwa pasien dengan suspek kanker paru kemudian dilakukan pembedahan dan pengambilan jaringan dari paru, kemudian dilakukan histopatologi itu hampir kita bisa temukan, tapi jarang ya. Yang paling sering adalah pengiriman sampel dari efusi pleura atau mungkin bisa AJH paru atau yang kita sebut dengan TTNA, transtoracal needle aspiration, atau bisa dengan bronchial washing ataupun bisa dengan pemeriksaan sputum ya, itu biasanya mereka mengirim seperti itu. Jadi memang ini sangat efektif apabila kita ada sel-sel yang terlepas dari kanker paru itu, maka kita akan bisa terdeteksi di efusi pleura ataupun yang lainnya. Next slide. Ya, ini di balik kelebihan pasti ada kekurangan ya, dari kekurangan pemeriksaan sitologi ya. Memang kita sadari bahwa diagnosis sitologi itu memang sering lebih sukar daripada diagnosis histopatologi. Next slide. Kenapa? Karena memang diagnosis sitologi itu seperti tadi berdasarkan perubahan dari sitoplasma dan inti sel disertai kita lihat background apusannya. Nah, memang harus dipastikan perubahan-perubahan yang terjadi itu bukan akibat kesalahan teknis ketika mengolah sampel ya. Nah, jadi seringkali bahan yang terambil
kadang juga tidak cukup representatif. Kadang klinisi hanya mengirim minimal sekali 10 cc, 20 cc. Nah, itu kadang memang kita menjadi kesulitan. Nah, di sini memang sangat diperlukan ya yang namanya tim diagnostik. Diagnostik itu sangat penting dan kita harus berkolaborasi di sini. Kita memang dituntut untuk saling berkomunikasi di sini, baik dari pasien, dokter klinisi, sitoteknologis, analis, maupun dokter spesialis patologi anatomi sendiri. Kadang kami masih menemukan bahwa beberapa pengiriman sampel itu kadang tidak disertai dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter klinisinya. Jadi memang kadang pengiriman infusi pleura tetapi tidak ada keterangan tentang apa hasil ronsen toraksnya, bagaimana CT scan-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang menjadi kesulitan tersendiri. Apakah ini mau diarahkan ke arah mana atau bagaimana, seperti itu. Kemudian yang cukup penting, sangat penting di sini adalah memang sitoteknologis dari teman-teman di sini ya, teman-teman analis di sini itu sebenarnya memegang peranan penting di sini ya untuk pemeriksaan sitologi. Mulai dari penerimaan sampel karena memang dia harus mengidentifikasi kesesuaian dari sampel yang diterima dengan identitas pasiennya sampai dia pengambilan sampling. Jadi misalnya waktu itu dikirimkan sampel yang dengan volume yang cukup banyak, mungkin 1.500 atau 2.000 cc. Nah, bagaimana cara teknik samplingnya itu kan memang membutuhkan keterampilan sendiri supaya kita mendapatkan suatu sampel yang representatif untuk diinterpretasikan. Nah, itu memang saya appreciate ya dengan analis ya, memang mereka harus sampai detail itu sampai ke pewarnaan juga. Jadi kadang kita memang kalau pewarnaannya memang agak berbeda itu kadang membuat kita lebih sukar ya. Baik pewarnaan maupun fiksasi. Loh ini kok eritrositnya jadi mengembung, jadi lebih gede, itu berarti kan fiksasinya atau bagaimana. Kemudian pewarnanya, seharusnya pewarnaannya enggak seperti ini, kok jadi ini. Nah, itu akan membuat suatu penyulit dalam diagnosis karena memang kita akan selalu dari diagnosis histologi seperti saya sampaikan tadi bahwa memang kita melihat dari perubahan baik sitoplasma maupun inti selnya. Nah, seperti itu slide. Ya. Jadi untuk hasil pemeriksaan sitologi itu kadang memang mengindikasikan suatu keganasan memang masih perlu dikonfirmasi dengan biopsi. Memang kita misalnya kita curiga apa memang ganas dan kita memang butuh konfirmasi diagnosis memang di sini. Tetapi kadang klinisi memang juga kesulitan apalagi kalau ternyata yang mau dibiopsi itu sangat mudah berdarah. Nah, itu memang sangat kesulitan sekali untuk mengambil biopsi. Nah, inilah peran penting dari cell block. Minta tolong slide. Ya, jadi kita bilang cell block help me. Jadi untuk membantu kita ya. Kalau memang kita tidak bisa untuk dilakukan pengambilan biopsi. Lanjut. Nah, ini kita mulai ke materi cell block. Saya bilang cell block, how are you? Jadi apa itu cell block? Itu sebenarnya suatu teknik dalam sitopatologi. Pada intinya itu sebenarnya adalah memodifikasi sampel cairan menjadi fragmen jaringan. Jadi kita akan memodifikasi sampel cairan sehingga dia akan bisa dilakukan seperti histopatologi. Jadi dalam bentuk blok parafin. Nah, maka saya sering menunjukkan ini bisa sebagai mikrobiopsi ya. Jadi biopsi yang sangat kecil. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran saya mendapatkan untuk pasien dengan efusi pleura waktu itu. Nah, dengan kecurigaan adanya kanker paru. Nah, memang kita waktu itu tidak mungkin klinisi juga langsung mengambil sampel biopsi dengan pembedahan, kita ambil biopsi jaringan seperti yang di histopatologi yang di sebelah kanan ya. Itu kita biasanya yang sebelah kanan itu sangat jarang kita temui pada kanker paru kita dapat ini gitu loh. Jadi kita biasanya dapatnya cuman preparat sitologi. Waktu itu dikirimkan sekitar 1.500 sampai 2.000 cc ya, itu kita buat waktu itu 2 slide dengan dipulas Gemsa dan 2 slide dipulas Papanikulo. Nah, kemudian yang lain waktu itu oke, kita buat cell block. Nah,
Ketika dilakukan pemulasan sitologi dengan Giemsa dan Papamniculo, kita akan lihat di situ ternyata sel-selnya memang polimorfi ya, ada besar, kecil, bergerombol, kohesivitasnya longgar seperti itu. Nah dari sini kita, oh ini memang condongnya ke adenokarsinoma ya. Jadi memang ini adalah adenokarsinoma. Tetapi apakah cukup dengan itu saja? Pasien diagnosis adenokarsinoma titik. Nah, pada zaman sekarang ini tidak seperti itu. Jadi memang ada banyak perkembangan sendiri, baik perkembangan dari pemeriksaan lain imunohistokimia maupun molekuler. Jadi waktu itu memang diperlukan untuk pemeriksaan mutasi EGFR. Nah, untuk pemeriksaan mutasi EGFR sendiri memang membutuhkan sekitar lebih dari 200 sel untuk bisa dilakukan pemeriksaan mutasi EGFR. Nah, waktu itu memang ya beruntung kalau misalnya dari 4 slide itu 1 slide sudah 200 sel ya, lebih dari 200 sel. Jadi kita hanya bisa mengorbankan 1 slide untuk dilakukan pemeriksaan mutasi EGFR. Tetapi misal kita ternyata dapat dari 4 slide itu slide-nya cuma sedikit-sedikit, misalnya yang 150, yang 150, apakah kita harus mengorbankan semua slide asli sitologi untuk dilakukan pemeriksaan mutasi EGFR? Kan sangat sayang sekali ya, karena kita akhirnya menjadi tidak mempunyai arsip di sini ya. Belum lagi kalau memang ternyata mutasi EGFR itu dilanjutkan dengan mutasi-mutasi yang lain, misalnya ALK, ROS1, PDL1, dan lain sebagainya. Nah itu tidak mungkin kita menggunakan hanya dari slide preparat sitologi. Nah, kita memang waktu itu alhamdulillah kita buat sel bloknya. Nah, ini sel blok ini ternyata memang lebih seluler di sini. Dan kita bisa lakukan pemeriksaan mutasi dan pemeriksaan yang lainnya dari sel blok ini. Jadi sel blok ini, minta tolong next slide, bisa merupakan suatu jembatan ya. Saya di sini menggambarkan ini suatu jembatan untuk menuju diagnosis akurat dan kepentingan pasien apabila membutuhkan pemeriksaan yang lain. Next slide. Oke, izinkan kami untuk menayangkan beberapa kasus ya. Beberapa kasus di sini nanti ada kasus-kasus dari efusi pleura, kemudian dari AJH paru, kemudian dari AJH yang kami lakukan sendiri. Yang kasus pertama ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di sini. Jadi pada wanita 49 tahun dengan efusi pleura dekstra masif, waktu itu diterima cairan pleura dekstra 1500 cc berwarna kemerahan dan keruh. Ini adalah sampel sitologinya kita. Nah, ini memang selnya banyak. Alhamdulillah ini selnya banyak. Kalaupun mau diperiksa EGFR cukup 1 slide ini ya. Oke, 1 slide bisa dikirim untuk dikorbankan untuk pemeriksaan mutasi EGFR. Ini seperti yang kita lihat di sini sel-selnya di sebelah kanan itu sel-selnya polimorfi, besar kecil, bergerombol, kohesivitasnya longgar. Nah, ini memang kita bisa lakukan untuk pemeriksaan mutasi EGFR. Tetapi kita akan buat sel blok. Next slide. Nah, ini kita lihat ini preparat sitologi kita ya. Preparat sitologi kita ini yang hitam-hitam ini, yang di sebelah kiri ini warna ungu, yang sebelah kiri warna ungu. Nah, itu banyak sekali sel-selnya, kemudian waktu diperbesar, yang sebelah kiri itu perbesaran kecil, yang sebelah kanan itu perbesaran besar, itu yang sebelah kanan itu kita lihat sel-selnya kecil-kecil, kemudian tampak seperti berkesan molding ya, jadi mencetak satu dengan lainnya. Makanya waktu itu saya berpikir jangan-jangan ini small cell neuroendocrine carcinoma. Oke, kita tunggu sel blok. Ya, kita tunggu sel blok 1 hari. Next slide. Ya, ini adalah sel blok kita. Nah, waktu itu memang sampel dari 1 slide itu terkonsentrasi pada area kecil pada slide, jadi memang membuat kita waktu pemeriksaan jadi lebih cepat. Kemudian slide-nya juga lebih mudah untuk diinterpretasi, struktur morfologinya jadi lebih baik dan dapat dikenali. Nah, ini kita
Oke, kemungkinan memang kita akan curiga bahwa itu adalah small cell neuroendocrine carcinoma, tetapi kita membutuhkan suatu konfirmasi diagnosis. Nah, konfirmasi diagnosisnya memang bisa jadi biopsi jaringan ya, tetapi dari sini pun itu bisa dilakukan pemotongan berulang untuk dilakukan IHC atau imunohistokimia. Nah, IHC untuk imunohistokimia untuk small cell neuroendocrine carcinoma itu sendiri ternyata tidak hanya satu, tapi dua, atau mungkin bisa ditambahkan dengan Ki67. Jadi bisa dilakukan IHC dengan sinaptopisin maupun kromoganin dan dilanjutkan dengan Ki67. Nah, ini seperti itu tidak mungkin kita hanya melibatkan dari slide preparat sitologi, tetapi kita bisa lakukan dari preparat sel block itu sendiri. Lanjut. Nah, ini kasus ketiga, ini kasus dari teman sejawat kami, spesialis paru yang melakukan transtorakal needle aspiration, TTNA, atau yang bisa kita sebut dengan AJH paru. Nah, ini adalah seorang laki-laki 82 tahun dengan massa paru bilateral, perihilar dextra ukuran 4,4 kali 4,4 cm dan sinistra ukuran 4,8 kali 3,7 cm. Waktu itu sejawat kami mengirimkan slide TTNA 6 slide dan aspirat dalam SPED itu sedikit ya, sebanyak 0,05 cc berwarna merah. Nah, waktu itu kami tetap kita akan coba untuk pembuatan sel block dengan aspirat 0,05 cc. Nah, ini adalah preparasi sitologi kami. Kita lihat sel-selnya juga tampak ini ya, besar kecil polimorfi, sitoplasmanya ada yang merah, seperti itu bergerombol, berkelompok dengan kohesitas yang longgar. Kemudian kita akan lihat sel blocknya, next slide. Nah, ini sel block di sini kita lihat yang sebelah kiri ini, yang di atas itu ternyata hanya massa amorf sama eritrosit. Semua terkumpul di bawah. Yang di bawah itu ada kalau diperbesar akan seperti ini. Jadi kita akan lihat bahwa struktur morfologi tumornya lebih baik dan dapat dikenali. Ini adalah bentuk squamous. Kemudian dia penyimpanan sel bloknya lebih mudah. Jadi dengan seperti ini kita bisa lihat bahwa ternyata dengan sel blok itu sangat membantu kami untuk menentukan diagnosis. Lanjut. Ini kasus keempat sama, ini dari sejawat kami yang melakukan TTNA pada wanita umur 55 tahun dengan tumor mediastinum anterior. Waktu itu diterima slide TTNA sebanyak 7 slide dan aspiratnya juga sama, hanya sedikit 0,05 cc berwarna merah. Waktu itu ini adalah hapusan dari slide TTNA-nya. Ini kita lihat bahwa sel-selnya bergerombol seperti ini, berkelompok, kemudian ini tampaknya spindle-spindle seperti ini. Oke, waktu itu kita curiga jangan-jangan ini timoma ini. Oke, kita tunggu sel bloknya. Next slide. Nah, ini adalah sel bloknya. Jadi sel bloknya ini jadi ada suatu bentukan ya, morfologi tumor seperti itu, kemudian sel-selnya tetap spindle-spindle, maka kita coba ini kemungkinan besar adalah timoma dengan kesan tipe AB ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan IHC. Jadi di sini sangat bermanfaat seperti itu. Lanjut. Oke, ini sekarang kasus kelima itu kasus AJH ya. Jadi waktu itu AJH aspirasi jarum halus. Waktu itu ada permintaan AJH dari Poli ke kami, wanita umur 64 tahun, dia ada benjolan di pipi kanan dan submandibula kanan. Semakin membesar sejak 2 minggu yang lalu. Benjolannya berukuran diameter 3,4, kenyal, fiksir. Nah, waktu itu saya sudah, ini jangan-jangan memang ada suatu proses keganasan di sini. Jadi memang waktu itu saya ngambil dengan aspirat 0,5 cc ya, dengan harapan memang kita akan buat waktu itu slide sitologinya 4 slide, kemudian yang lain, ini semua yang lain ini dibuat preparat sel block. Nah, saat itu ini yang ini preparat sitologinya. Kita lihat di sebelah kiri adalah pembesaran kecil, sel-selnya sangat difus ya, tersebar. Seperti itu, kemudian di sebelah kanan sel-selnya relatif lebih monoton ya. Jadi waktu itu kami curiga ini memang condong ke arah limfoma ya, limfoma non-Hodgkin. Oke, kita lihat sel bloknya. Ya, ini waktu sel blok alhamdulillah
memang banyak sel-sel yang terkumpul di sini. Jadi membentuk suatu pola struktur morfologi tumor ya yang bisa dapat dikenali. Kemudian saya memang juga ini memang suatu ke arah limfoma. Tetapi apakah cukup hanya limfoma titik? Tidak. Kita ternyata harus mengkonfirmasi diagnosis, benar enggak ini limfoma gitu. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan yaitu imunohistokimia dengan LCA. Apakah dengan LCA-nya dia positif atau tidak? Kalau dia positif, maka akan dilanjutkan lagi pemeriksaan lanjutannya dengan imunohistokimia baik CD3 maupun CD20 untuk penentuan dari subtipe tumornya. Dan juga bisa ditambahkan dengan IHC Ki67 untuk penentuan indeks proliferasi sel. Nah, di sini memang sel block ini memang dapat memperbesar nilai diagnosis kita di sini. Oke, lanjut. Ya, ini kasus terakhir ya. Sebenarnya banyak sekali kasus, cuman saya ambil beberapa yang relatif bagus untuk kita sharing bersama, merefresh bersama. Ini kasus ke-6, kasus terakhir yaitu laki-laki. Waktu itu ini permintaan AJH bangsal. Jadi ada seorang laki-laki 69 tahun dengan benjolan di leher kiri, ukuran diameter 1,5 sampai 2 cm, kenyal, suka digerakkan. Nah, kita lakukan AJH, waktu itu saya juga curiga ini kemungkinan besar memang ganas, maka saya ambil agak banyak ya dengan aspirat 0,3 cc. Saya waktu itu juga membuat hanya 4 slide sitologi, kemudian yang lain kita buatkan sel block. Nah, ternyata dari 4 slide preparasi sitologi itu, yang 2 kosong, hanya berisi darah. Nah, yang 2 ini hanya sedikit sekali. Kelompok selnya hanya sedikit, tidak banyak. Nah, ini memang saya juga ini memang ganas. Coba kita lihat sel blocknya. Next slide. Nah, alhamdulillah waktu itu ternyata sel blocknya itu banyak sekali selnya. Dan dia memang pola strukturnya jadi kelihatan ya. Jadi waktu itu memang ini memang condong ke metastasis undifferentiated carcinoma ya. Nah, waktu itu saya sampaikan ke klinisi sejawat dari dokter spesialis THT, kemudian beliau melakukan biopsi waktu itu, tetapi ternyata waktu biopsi di nasofaring itu mengalami kesulitan karena perdarahan yang banyak ya, jadi waktu itu mudah berdarah. Jadi waktu biopsi itu ternyata memang malah lebih sedikit sel-sel tumor yang terambil daripada yang dari sel block ini sendiri. Jadi memang ternyata benar-benar sel block itu ya invasif, tapi invasifnya minimal sekali ya, karena hanya cuma diaspirasi dengan disuntik seperti biasa. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini adalah keuntungan dari sel block. Yang pertama lebih seluler, kemudian pola, struktur, dan morfologi tumornya lebih baik dan dapat dikenali. Kemudian sampelnya itu terkonsentrasi pada area kecil pada slide. Jadi memang itu membuat waktu pemeriksaannya jadi lebih cepat ya. Kalau kita periksa sitologi kan dari ujung sini sampai ujung sini kita putar terusnya, itu kan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk sel block ini kita cuma lihat, oh ini area di sini nih, kita lihat, kita perbesar, oke. Jadi waktu pemeriksaan untuk sel block jadi lebih cepat. Kemudian yang keempat, lebih mudah untuk diinterpretasi. Kemudian dapat dilakukan pemotongan berulang yang lebih banyak yang akan dilanjutkan sebagai pemeriksaan lanjutan bisa histokimia, imunohistokimia maupun molekuler. Dan yang penting di sini, karena kita sudah punya preparasi sel block, jadi kita tidak perlu takut kehilangan spesimen smear yang asli. Kita masih bisa mengarsip spesimen smear yang asli. Kemudian yang terakhir, penyimpanan sel block lebih mudah. Next slide. Jadi ini peran penting sel block adalah memperbesar nilai diagnosis kita supaya lebih tepat dan akurat. Lanjut. Nah, sama, setiap ada keuntungan, pasti ada kerugian dari pembuatan sel block. Yang pertama pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, jadi memang karena sel block itu memasuki tahapan processing histopatologi. Jadi ketika penerimaan sampel hari itu bisa kita lihat, kita periksa sampel sitologinya, tetapi untuk sel block kita harus tunggu besoknya. Besoknya jadi karena memang melewati proses dari tahapan
histopatologi. Memang membutuhkan waktu. Sehingga apa? Hasil interpretasinya juga tidak secepat preparat abusan sitologi. Jadi kalau sitologi memang misalnya pewarnaan jadi hari ini, kita bisa baca hari ini, selesai kita upload hasilnya ya. Tapi untuk sel block kita harus nunggu besok, jadi dipotong dulu, diwarna dulu, baru kita akan lihat, kita periksa. Jadi memang membutuhkan hasil yang lebih lama. Nah, yang jelas ini juga membutuhkan biaya tambahan pembuatan blok parafin karena memang melalui seperti yang tadi saya sampaikan, melalui tahapan dari histopatologi itu sendiri. Lanjut. Nah, ini kesimpulan kami yang terakhir, yaitu pembuatan sel blok dalam sampel sitologi dapat memperbesar nilai diagnosis yang sangat mendukung dalam proses penegakan diagnosis. Ya, sekian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami untuk menyampaikan refresh materi ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.